Anda kembali di kabar khusus kasus Sambo, pemirsa. Di hadapan majelis hakim, sopir ambulans bernama Ahmad Syahrul Ramadan mengaku diminta oleh seorang anggota Provos untuk mematikan sirene ambulans tibanya di komplek rumah Verdi Sambo di kawasan Duren 3, Jakarta Selatan. Syahrul juga mengaku diminta untuk mengevakuasi jenazah Brigadir Yosua dari rumah Verdi Sambo. Sampai di depan Siloam Duren 3, ada orang yang tidak dikenal mengetok kaca mobil yang mulia. Bilang, mas, sini mas katanya. Saya yang pesan ambulan. Oh, langsung saya ikutin yang mulia. Oh, dia yang pesan Ya, ambulan, saudara ikutin. beliau naik motor yang mulia. Terus? Lalu beliau masuk ke dalam komplek. Ada gapura yang mulia. Di situ ada salah satu anggota Provos yang mulia. Oke. Lalu saya di stop, ditanya mau kemana dan tujuannya apa. Saya jelaskan, permisi Pak, selamat malam. Saya dapat arahan dari kantor saya untuk menjemput di titik Sherlock lokasinya. Saya kasih lihat ke anggotanya yang mulia, ke petugasnya. Lalu katanya beliau, ya sudah mas, nanti lurus aja, ikutin nanti diarahkan. Minta tolong rotator ambulan dan sirenenya semuanya dimatikan. Oke, terus? Lalu saya ikutin arahan dari Bapak Provos. Saya jalan lagi yang mulia, mengarah ke titik lokasi penjemputan. Lalu nyampe di titik Sherlock penjemputan itu memang sudah banyak. Lalu saya diarahkan untuk parkir mobil. Lalu saya mobil diarahkan, buntut mobil itu masuk ke garasi duluan yang mulia. Lalu sudah saya parkirkan di dalam garasi, saya turun, lalu saya buka pintu belakang, turunkan tempat tidur ambulan. Dikarenakan di situ ada dua mobil yang mulia, ada mobil Innova 1 sama Fortuner 1, jadi tempat tidur ambulan saya tidak muat. Lalu saya mengambil tandu, sekop, untuk alat bantu evakuasi. Itu kan, lalu saya bilang sama bapak-bapak yang ada di lokasi, Pak izin karena nggak muat, ini saya hanya bawa tandu saja. Oh ya sudah mas, nggak apa-apa. Langsung kita masuk ke dalam katanya. Langsung masuk ke dalam rumah yang mulia. Kemudian? Sampai di dalam rumah itu saya kaget karena ramai dan banyak juga kamera. Lalu mas minta tolong tunggu di situ aja. Saya posisinya di dekat kaca yang mulia. Oke. Di kaca, di kolong di belakangnya itu ada kolam ikan yang mulia. Saya berdiri di kaca itu, saya diam nunggu arahan. Lalu menunggu. Mas minta tolong katanya, langsung dibantu evakuasi. Saya langsung bilang, yang sakit di mana Pak? Ya kan? Ikutin aja mas, nah lurus saja. Lalu saya jalan melewati garis polis lain yang mulia. Saya lewat garis polis lain, habis itu ada tangga. Di samping tangga itu saya terkejut ada satu jasad yang mulia, jenazah. Jenazah itu sudah berada di dalam kantong jenazah atau masih tergeletak? Belum yang mulia, tergeletak bergelumuran darah. Masih tergeletak berlumuran darah, belum Baik yang mulia. dipindah. Baik yang mulia. Oke. Setelah itu apa yang saudara lakukan setelah saudara melihat jenazah, ada jenazah yang terhampar di situ? Lalu saya disuruh sama salah satu anggota, tapi saya tidak kenal namanya, untuk mengecek yang mulia. Ngecek apa? Nadinya yang mulia. Oke. Lalu saya cek nadinya di leher sama di tangan, memang sudah tidak ada yang mulia. Seperti ini saudara temukan? Tidak yang mulia. Bukan seperti ini? Bukan. Foto lagi. Yang tadi, yang satunya lagi tadi. Tapi dia pakai baju putih seperti itu? Tidak ingat? Oh, Tidak bukan. ingat yang mulia. Yang paling bawah? Ini? Iya yang mulia.
Dia sudah lepas bajunya? Belum, Masih pakai baju putih itu? masih pakai baju putih itu. Posisinya juga seperti itu? Posisinya celentang yang mulia. Telentang, ini telentang? Iya yang mulia. Seperti ini? Cuman pakai baju yang mulia. Oh, cuman pakai baju. Iya. Oke, saudara memegang nadi yang sebelah mana? Posisinya begini ya? Iya yang mulia. Dan wajahnya ditutupin sama masker yang mulia. Oh, wajahnya ditutupi masker. Warna? Warna hitam yang mulia. Warna hitam, seperti ini? Iya, Yang di layar saudara ya? iya yang mulia. Bajunya tidak tersinggap begini ya? Iya yang mulia. Terus yang saudara pegang nadi sebelah mana? Di sebelah kiri yang mulia. Nadi sebelah kiri, otomatis saudara melewati genangan ceceran darah itu? Iya yang mulia. Oke. Saudara nggak dijelaskan ini siapa dan apa segala macam? Tidak sama sekali yang mulia. Saudara memegang denyut nadi, apakah tangan saudara masih sudah dengan apa namanya? Dengan alat pelindung yang mulia. Oh, Sarung dengan tangan alat latex. pelindung. Oke. Iya, sarung tangan karet yang mulia. Sarung tangan karet saudara melihat. Oke, kemudian Lalu saya cek nadinya, kalau sudah tidak ada nadinya yang mulia. sudah tidak ada nadinya. Iya. Kemudian Lalu saya bilang sama bapak-bapak yang di lokasi, izin pak, sudah tidak ada. Lalu pasti mas katanya, pasti pak. kemudian Lalu dicek kembali sama bapak-bapak yang di lokasi. Terus ya udah mas, minta tolong dibantu evakuasi. Saya bilang, izin pak, ambil kantong jenazah. Memang ada di mobil kamu kantong jenazah? Ada pak. Sudah ambil. Saya jalan, tetapi saya diikutin sama anggota, tapi saya tidak tahu namanya. Lalu saya ambil kantong jenazah di dalam mobil, masuk kembali ke dalam rumah. Saya pas sebelum menggelar kantong jenazah itu saya bilang, izin pak gelar kantong jenazah. Oh silakan mas katanya. Ya sudah, saya langsung gelar kantong jenazah. Lalu saya langsung ditanya, karena itu kantong jenazah ada tulisan Korlantas Polri yang mulia. Saya langsung menjelaskan, izin pak, saya dari Mitra Kecelakaan Satlantas Jakarta Timur. Saya yang membantu untuk mengevakuasi kecelakaan atau TKP. Saya mitra kepolisian, saya bilang begitu. Oh iya ya, mitra kepolisian Jakarta Timur katanya. Baik pak. Ya sudah mas, minta tolong langsung dibantu. Baik pak. Langsung saya dekatkan itu kantong jenazah sama jenazahnya yang mulia. oke, terus Lalu saya bilang sama anggota yang di rumah itu, Bapak boleh minta tolong dibantu. Kebetulan saya yang di bagian kepala yang mulia. Saya ambil tangannya kanan kiri, baru dibantu sama bapak-bapak yang lain, dibantu diangkat yang mulia untuk memasukkan ke dalam kantong jenazah. Ya, pemirsa, tadi kita sudah sama-sama mendengarkan keterangan dari sopir ambulans yang membawa jenazah Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat pada 8 Juli 2022. Kita akan membahas hal ini mengenai kesaksian daripada saksi yang dihadirkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan bersama dengan pakar hukum pidana. Sudah ada Pak Abdul Fikar Hajar. Assalamualaikum. Selamat siang Pak Fikar, apa kabar Pak? Waalaikumsalam, kabar baik Mas. Baik Pak, mungkin tadi sudah sama-sama mendengarkan ya keterangan disampaikan oleh sopir ambulans yang membawa jenazah Brigadir almarhum Brigadir Yosua. Bagaimana menurut Pak Fikar? Bahkan tadi sopir ambulans ini mengaku sempat diminta untuk mengecek nadi dari Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat apakah sudah meninggal dunia atau belum. Ya, saya kira petugas ambulan ini sekaligus juga bisa mengkonfirmasi bahwa ketika dia temukan atau dia harus membawa orang yang tertelentang di ruangan itu, ya dia sekaligus juga mencek apakah orang ini sudah masih hidup atau sudah mati. Nah ternyata tadi kan berdasarkan keterangannya, menurut dia sudah tidak ada lagi tidak ada lagi detaknya gitu. Nah sehingga dia berkesimpulan bahwa itu sudah menjadi mayat kan gitu, sudah meninggal gitu. Nah itu saya kira fakta hukum yang bisa terungkap dari keterangan petugas ambulan itu, gitu, bahwa ketika diangkat dari rumah di mana mayat itu terletak, ya ternyata korban ya memang sudah menjadi mayat gitu, ketika dibawa oleh
ambulan. Baik Pak Fikar, driver ambulans atau petugas ambulans ini juga sempat diminta untuk mematikan sirine ketika tiba di kediaman Verdi Sambo. Itu arahan dari Provos. Apakah hal ini sudah memenuhi unsur-unsur 340 atau pembunuhan berencana? Karena kan berarti diminta untuk mematikan sirine ambulans ini agar tidak diketahui lingkungan, agar tidak diketahui orang bahwa ada ambulans yang datang ke lokasi. Iya. Saya kira itu juga bagian dari indikasi atau fakta ya bahwa yang dibawa itu sudah mayat gitu. Sudah mayat, bukan lagi orang sakit gitu. Padahal kalau ambulan itu berbunyi ya itu pasti orang sakit. Karena ada ambulan itu membantu memberitahukan pada lingkungan bahwa ini darurat, kan begitu sebenarnya ya. Sirine itu kan menunjukkan kepada lingkungan, pada jalan di mana mobil itu ada, bahwa ada kedaruratan gitu, terutama orang yang akan dibawa ke rumah sakit atau kemana gitu. Nah, tapi kalau kemudian sirine itu disuruh dimatikan gitu ya, artinya masa gawat itu sudah gawat dalam pengertian orang belum mati gitu ya, belum meninggal, itu sudah lewat gitu, artinya ya dimatikan. Nah, artinya yang akan dibawa itu sebenarnya mayat gitu. Sebenarnya orang yang sudah meninggal dunia gitu di mayat. Nah, ternyata kan ketika supir ambulan itu mencek ya, memegang tangannya dan memeriksa detak nadinya, ternyata memang sudah tidak ada gitu. Artinya memang ya klop lah gitu ya antara situasi mobil yang harus dimatikan ya dengan kemudian mayat yang harus dimasukkan ke dalam kantong mayat dan akan dibawa oleh mobil tersebut. Gitu. Jadi memang bukan membawa orang sakit atau bukan membawa orang yang darurat harus dibawa. Mungkin arahnya ke sana ya Pak? Ya, pertolongan pertama, tapi lebih membawa mayat. Baik, Pak Fikar, bagaimana Pak ya jika ada perbedaan keterangan taruhlah antara saksi-saksi yang memberikan keterangan pada hari ini atau tadi si driver ambulans misalnya mengenai kaos yang digunakan, mengenai posisi dari almarhum Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat, mengenai lumuran darahnya, mengenai muka yang ternyata ditutup menggunakan masker, ini seperti apa Pak nantinya? Iya, saya kira yang menjadi poin untuk hakim ya, membuktikan bahwa itu sudah meninggal gitu. Yosua itu tidak meninggal. Bahwa pakai baju apa, pakai masker apa, ya sudah tidak ada perbedaan lain. Menurut saya itu tidak terlalu prinsipil gitu. Artinya yang akan diambil dari fakta itu adalah, dari fakta hukum itu adalah bahwa ketika dibawa dari rumah FS ini kemudian oleh ambulan, itu sudah jadi jenazah, sudah meninggal dunia itu Yosua itu ya. Nah, itu yang Pak Fikar. Masih halo, ya. Silakan dilanjutkan Pak. Ya, silakan dilanjutkan ya. Pak. Oke. Ya, artinya begitu diambil dilihat oleh petugas ambulan bahwa ciri-ciri bahwa itu orang sudah tidak bernyawa lagi sudah diketahui, artinya tidak ada detak nadinya dan sebagainya yang kemudian ya diperlakukan sebagai mayat gitu. Nah, karena itu kemudian mungkin mobil itu akan berjalan tidak sedarurat sebagaimana mestinya umpamanya membawa orang yang harus mendapat pertolongan pertama umpamanya ya. Nah, karena indikatornya adalah tadi ada petugas yang suruh mematikan sirinenya gitu. Artinya memang itu udah diketahui orang itu sudah meninggal dunia. Saya kira begitu. Berarti keterangan yang ingin digali dari driver ambulans ini terkait dengan bagaimana kepastian bahwa Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat ini sudah benar-benar meninggal dunia atau dalam status atau kondisi yang sudah tidak bernyawa, begitu ya Pak Fikar ya? Betul. Baik, jadi sudah tidak bernyawa ketika dikeluarkan dari rumah Pak FS itu. Ya. Baik. Pak, ada keterangan lain juga, ada saksi lain juga yang memberikan keterangan pada hari ini, yaitu petugas swab. Kalau Pak Fikar melihatnya bagaimana tadi? Nah,
petugas swab ini kan yang melakukan swab terhadap orang-orang yang ada di rumah Pak Ferdi Sambo itu kan. Betul. Nah, apakah ketika di swab itu Joshua masih hidup atau tidak? Nah, kita nggak tahu. Nah, tapi ketika disebutkan jumlah orangnya, ya saya kira itu indikator bahwa ketika di swab itu masih hidup itu. Ada 4 orang termasuk Yosua, Pak Fikar. Iya. Artinya masih hidup kan. Ketika di swab itu masih ada dan masih hidup. Kemudian swab itu pergi, baru kemudian terjadi mungkin itu penembakan dan sebagainya. Baik. Terima kasih Pak Abdul Fikar Hajar. Kita tahan dulu perbincangan kita. Kita break dulu, Pak. Oke. Baik, Pak. Ya, usai jeda kabar khusus kasus Sambo pemirsa masih akan kembali, tetap bersama kami.